Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti mana biasanya, sebelum kita belajar, terlebih dahulu baca doa. Adapun yang kami pimpin doa pada pagi hari ini, Saudara Alvaro. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 4. Oke, didengarkan namanya, guru absen. Ya, Bu. Adista Ayu Joki. Hadir Bu. Berikut Alvaro, Hadir Bu. Alhamdan, Hadir, Bu. Alisa Amin, Saya Bu. Atliba Elvina, Hadir Bu. Awan Lipungangaru, Hadir, Bu. Dita Budiman, Hadir Bu. Parmin Gapan, Hadir Bu. Parmi, Izin Bu. Parmi izin ya, Ya, Bu. Firsa, Hadir Bu. Ardianti Sarpan, Hadir Bu. Asrika, Hadir Bu. Rizda Dahlia, Hadir Bu. Melisa Ranggao, Hadir Bu. Muhammad Abdullah Puji, Hadir, Bu. Mulyani, Hadir Bu. Nirmala, Hadir Bu. Rehan Azhar, Hadir Bu. Ruhul Syarif, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir Bu. Sarah Laura, Hadir Bu. Sri Wahyu, Hadir Bu. Pian. Hadir Bu. Masih ada yang belum dipanggil namanya? Ya. Semua. Ya. Kalau sudah, sekarang Ibu Guru mau tanya, sudah siap untuk kita mulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu Guru mau tanya, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Masih Bu. Kalau masih, kalau begitu kita belajar tentang apa? Fluida Dinamis. Jadi minggu lalu kita belajar tentang materi fluida Dinamis. Kalau begitu, masih ada yang tahu tidak fluida dinamis itu apa? Masih Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke, berarti fluida dinamis itu apa? Fluida dinamis yaitu cabang mekanika yang mempelajari fluida yang bergerak. Jadi cabang mekanika yang mempelajari tentang fluida yang Bergerak. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Fani. Berikutnya lagi, fluida itu apa? Atau fluida itu apa sih sebetulnya? Ada yang tahu? Oke, Pian silakan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir baik dalam bentuk cair maupun gas. Baik dalam bentuk cair maupun gas. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pian. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu. Saya Bu. Adista, silakan. Contohnya yaitu pesawat terbang dan pompa air. Contohnya adalah pesawat terbang dan pompa air. Pompa air. Kita kasih tepuk tangan. Pertanyaan berikut. Ada yang sudah pernah lihat balon? Sudah. Pernah kan? Ya. Kalau seandainya balon itu kita panaskan, maka kemudian akan pecah. Ya. Kira-kira kenapa pada saat kita panaskan balon, balon itu pecah? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Siapa? Saya. Oke, silakan. Mungkin saat balon dipanaskan terjadi penambahan jumlah gas di dalam balon sehingga membuatnya meledak. Sehingga membuatnya meledak. Ada yang masih punya jawaban yang lain? Oke, sudah tidak ada. Pertanyaan berikut. Mengapa kaca jendela ketika dikena sinar matahari itu akan pecah?
Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Alvaro? Ya Bu, karena paparan sinar ultraviolet yang terus menerus sehingga membuat kaca itu pecah. Karena paparan ultraviolet secara terus menerus sehingga mengakibatkan kaca itu Pecah. Masih ada jawaban yang lain? Oke, sudah tidak ada. Oke. Jadi itu kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu tentang suhu dan pemuaian. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang konsep suhu dan pemuaian zat. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap pemuaian zat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu adalah siswa dapat melakukan percobaan sederhana tentang pemuaian zat dengan tepat. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu simak video berikut. Tahukah kalian apa sebetulnya yang dimaksud dengan temperatur atau suhu? Suhu atau temperatur adalah tingkat panas dan dinginnya sesuatu benda. Nah, untuk mengukur suhu kita membutuhkan alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Ada beberapa macam termometer, di antaranya adalah termometer untuk mengukur suhu ruangan, suhu tubuh, suhu air, dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan bahannya, termometer terbagi menjadi termometer raksa dan termometer alkohol. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara kedua termometer tersebut. Termometer raksa memudahkan perhitungan karena sifat raksa yang mengkilap sehingga mudah untuk dilihat, dan jangkauan suhunya sangat tinggi sehingga bisa mengukur hingga suhu yang sangat tinggi. Tetapi kerugiannya adalah harganya yang mahal. Sementara alkohol memiliki ketelitian yang lebih baik, tetapi titik didihnya rendah sehingga tidak bisa mengukur suhu yang tinggi. Ada beberapa jenis termometer. Yang pertama adalah termometer klinis yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Biasanya suhunya adalah 35-42 derajat Celcius. Kemudian termometer ruang yang untuk mengukur suhu ruangan biasanya antara 20-50 derajat Celcius. Ada beberapa satuan atau jenis skala pada termometer. Yang pertama Celcius, lalu Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Setiap satuan tersebut memiliki satuan hitung atau skala yang tetap. Dengan skala tersebut, kita bisa mengubah satuan dari Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Reaumur dan seterusnya. Berikut ini adalah titik beku dan titik didih masing-masing satuan. Celcius titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Sementara Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin titik bekunya 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Sementara Reaumur titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Dari titik beku dan titik didih keempat satuan tersebut. Kita bisa membuat skala untuk menghitung perubahan satuannya. Berikut ini adalah tabel konversi untuk merubah satuan suhu yang satu ke satuan suhu lainnya. Untuk mengubah satuan menjadi Celcius dari Reaumur, kita gunakan skala 5/4 dikali dengan suhu derajat Reaumur. Untuk mengubah suhu dari Fahrenheit menjadi Celcius, kita gunakan skala 5/9 dikalikan dengan dalam kurung suhu Fahrenheit dikurangi dengan 32. Untuk mengubah dari Kelvin menjadi Celcius, kita tinggal mengurangi suhu yang dengan satuan Kelvin dengan 273. Lalu mengubah dari Celcius menjadi Reaumur, kita gunakan skala 4/5 dikali suhu yang diketahui. Dari Fahrenheit ke Reaumur, 4/9 dikali dalam kurung suhu dikurangi 32. Lalu dari Kelvin ke Reaumur, 4/5 dikali dalam kurung suhu Kelvin dikurangi 273. Mengubah Celcius menjadi Fahrenheit, 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Mengubah Reaumur menjadi Fahrenheit, 9/4 dikali suhu Reaumur ditambah 32. Kemudian untuk mengubah Celcius menjadi Kelvin adalah dengan menambahkan dengan 273, mengubah Reaumur menjadi Kelvin, 5/4 dikali derajat Reaumur ditambah 273. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal skala suhu. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan mendidih 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer
derajat Fahrenheit adalah, yuk kita coba kerjakan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, titik beku Celsius adalah 0, titik didihnya adalah 100, sementara Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212. Berdasarkan skala tersebut dan sesuai dengan tabel yang baru kita bahas, maka menghitungnya adalah dengan 9/5 dikali suhu derajat Celcius ditambahkan dengan 32. 9/5 dikali 20 derajat Celcius ditambah 32, hasilnya adalah, karena yang ditanyakan adalah perubahannya, maka kita kurangi titik didihnya dengan titik awalnya 212 dikurangi 68, hasilnya 144 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah bertambah panjangnya suatu benda akibat peningkatan suhu. Contohnya adalah pada rel kereta atau pada rangkaian kabel-kabel listrik. Pernahkah kalian memperhatikan rangkaian kabel listrik di pinggir jalan dari tiang yang satu ke tiang yang lainnya? Biasanya kabel-kabel tersebut dipasang secara kendur. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberi ruang pada peristiwa pemuaian sehingga mencegah kabel-kabel tersebut putus. Pemuaian terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama muai panjang, yang kedua muai luas, yang ketiga adalah muai volume. Masing-masing jenis pemuaian tersebut memiliki rumus yang berbeda-beda. Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Untuk menghitung pemuaian panjang, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan L0 ditambah delta L, atau L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Adik-adik bisa pause videonya lalu catat rumusnya supaya lebih paham ya. Selanjutnya mari kita coba contoh soal muai panjang. Diketahui suhu awal atau T1 sama dengan 20 derajat Celcius, lalu suhu akhir atau T2-nya 30 derajat Celcius, panjang kabel atau L-nya adalah 2 meter, alfa 24 kali 10 pangkat minus 6. Yang ditanyakan delta L-nya, kita gunakan rumus delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Selanjutnya rumus muai luas. A sama dengan A0 ditambah delta A. A adalah luas akhir, delta A adalah perubahan luasnya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Yuk kita coba contoh soalnya. Diketahui sebuah pelat besi memiliki luas 10 meter persegi. A0-nya sama dengan 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, berarti T-nya adalah 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besinya adalah 0,000012. Tentukanlah luas pelat besi tersebut. Jadi yang ditanya adalah A-nya. Kita gunakan rumus A sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 tambah beta dikali delta T. Delta T-nya 90 dikurang 30 ya. Kemudian beta adalah 2 kali alfa. Di soal diketahui alfa atau muai panjang adalah 0,000012. Kita kalikan 2 berarti 0,000024. Masukkan semua angkanya lalu hitung dan kita akan memperoleh luas akhir atau A sama dengan 10,0144 meter persegi. Berikutnya adalah rumus perhitungan muai volume. Volume akhir atau V sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V-nya V0 dikali koefisien muai volume dikali delta T. V juga bisa dihitung dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah koefisien muai volume dikali delta T. Yuk kita lihat contoh soal perhitungan muai volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Berarti diketahui koefisien muai volumenya adalah 3 kali alfa ya. 3 kali alfa berarti 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 5. Delta T-nya adalah 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius berarti 50 derajat Celcius. Lalu volumenya adalah 1 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah volume akhirnya. Kita gunakan rumus V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah koefisien muai volume dikali delta T. Masukkan semua angka-angkanya lalu hitung. Kita akan dapatkan hasilnya volume akhir adalah 1,003 liter. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.
bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa dicatat ya. Pahami berulang-ulang, lalu coba berbagai macam contoh soal supaya kalian semakin paham dengan bab ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Oke, jadi dari apa yang sudah ditonton tadi ada yang mau bertanya? Ada Bu. Ada Bu. Oke, silakan. Apa masalah yang dapat ditimbulkan oleh penilaian dalam kehidupan sehari-hari? Oke, apa masalah yang bisa ditimbulkan dalam pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi dari video yang sudah ditampilkan tadi, ada yang mau bertanya? Oke, Alhamdulillah, silakan. Apa pengaruh suhu terhadap pemuaian? Oke, apa pengaruh suhu terhadap pemuaian? Ada yang bisa jawab? Siapa? Saya Bu. Oke, Abdullah, silakan. Mungkin dengan pemuaian diakibatkan karena pengaruh suhu tinggi. Masih ada jawaban yang lain? Tidak Bu. Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan lagi? Siapa? Oke, silakan Nirmala. Apa perbedaan antara pemuaian panjang, luas, dan volume? Apa perbedaan antara pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas, dan pemuaian volume? Siapa yang bisa jawab? Alisa Amin, silakan. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Sedangkan pemuaian volume yaitu pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Oke, kita beri tepuk tangan. Ada jawaban lain? Ada Bu. Oke, Amin, silakan. Perbedaannya itu rumus untuk mendapatkan masing-masing nilai dari pemuaian yang disebutkan tadi. Oke, kita beri tepuk tangan. Masih ada lagi yang bertanya? Masih ada. Masih? Saya Bu. Oke, silakan. Apa masalah yang dapat ditimbulkan oleh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi pertanyaan dari teman Nirmala, apa masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Oke, Bu, silakan. Yang pertama yaitu rel kereta api yang bengkok akibat pemasangan yang terlalu rapat. Yang kedua gelas retak atau pecah ketika digoreng air panas. Dan yang ketiga jembatan yang melengkung di siang hari akibat pemanasan. Iya, kita beri tepuk tangan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, maka kita akan mengadakan percobaan terkait dengan pemuaian. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi kelompoknya dulu. Nama-nama yang Ibu perlu sebutkan silakan menggabung di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Al-Farouk, kemudian Al-Hamdan, Firsa, dan Etriba Elvina. Silakan menggabung di kelompoknya. Berikut kelompok 2, Awali Mukalamu, kemudian Dita Budiman, Farni, Alisa Ami. Berikut kelompok yang ketiga, Farni Gafar, Adista Ayu Jogi, Ardianti Sarwan, Asmika. Silakan menggabung di kelompoknya. Berikut kelompok 4, Muhammad Abdullah Puji, Isra Dahlia, Melisa Angga. Kelompok 5, Mehan Ajhan, Nirmala, Salsabila, kelompok 6, Oke, kalau sudah masing-masing perwakilan kelompok silakan ke depan ambil
derajat Celcius. Jadi kita menempatkan air dingin ke dalam gelas dengan air panas. Letakkan ke dalam gelas nomor isi air panas. Lihat di termometer. Skala terakhir itu adalah 100 derajat Celcius, 3 derajat juga dipanaskan. Nah sekarang setelah kawatnya dipanaskan, Suhu pada termometer, suhu pada air, suhu pada air. Suhu pada air. Suhu pada air tersebut panjang kawatnya sudah dipanaskan, derajat Celcius. sudah berubah Dan ketika panjangnya jadi sekian, kemudian dia suhunya sekian, dibersihkan, digantikan sebelum bersih, kemudian air panas, air dipanaskan tadi dipanaskan suhu air panas tadi berapa? 7,2. Setelah itu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan suhunya berapa? Kalau sebelum dipanaskan suhunya berapa? Kemudian suhunya berapa? Suhunya makin naik. Makin naik. Makin naik. Iya kan? Nah, coba air beli seperti ini. Mana saya kemudian panjang kawatnya tadi yang jangan juga dia bisa. Masa dari situ dipanaskan. Suhunya berapa? Panjang kawatnya berapa? Sudah semua? Oke, kalau sudah, silakan jawabannya kirim di WA Ibu supaya kita pindahkan ke di foto hasil jawabannya kemudian dikirimkan di WA. Semua jawabannya sudah dikirim di WA, sudah? Nah sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil percobaan kami atau eksperimen kami yang kami lakukan tadi. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya di sebelah kanan saya ini. Saya sebagai moderator di sini dan Alhamdulillah sebagai pembaca pertama. Ini secara pembaca kedua dan hasil belajarnya pembaca soal. Mohon teman-teman menyimak dengan baik. Jelaskan panjang kawat besi sebelum dan sesudah dipanaskan.
L sama dengan L0 kali alfa kali beta T, atau L sama dengan L0 tambah beta T, atau L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah beta T. Apa saja penerapan pemeriksaan dalam Penerapan dalam kehidupan sehari-hari contohnya kawat pensil dan kabel listrik yang memanjang yang sudah menerima panas. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari percobaan kami, ilmuwan panjang terjadi karena benda menerima panas. Oke, itu saja. Jadi jika ada kelompok yang ingin bertanya, yang belum mengerti, silakan bertanya. Silakan dari kelompok lain barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan percobaan yang dilakukan oleh kelompok 1 yaitu tentang pemuaian panjang. Dari kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan pertanyaannya. Apa itu? Apa itu? Kelompok 1 Pemuaian panjang. Apa itu pemuaian panjang? Oke, kelompok 1 silakan ditulis. Pertanyaannya adalah pemuaian panjang itu apa? Apa itu pemuaian panjang? Berikut dari kelompok lain masih ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak ada, itu saja? Ya, Bu. Oke, silakan dijawab. Oke, baik. Dari pertanyaan tadi, pemuaian panjang. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pemuaian panjang? Pemuaian panjang adalah, ingat, pemuaian panjang adalah perubahan panjang suatu benda akibat kenaikan suhu. Contohnya misalkan pemuaian panjang seperti besi rel kereta api dipasang dengan celah di antara kedua batang rel tersebut. Bisa dilihat. Itu saja hasil pemaparan kami. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu pemuaian panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil dari diskusi kami, yaitu pemuaian panjang. Saya sebagai moderator Alisami, dan pemateri pertama Dita Budiman, dan pembaca kedua Di sini kami telah melakukan percobaan tentang pemuaian panjang. Kami telah mengukur panjang kawat besi sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Ketika panjang kawat besi sebelum dipanaskan 7,2 cm dan suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan 6,2 cm suhunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi saya, yaitu pemuaian panjang. Saya sebagai moderator, dan yang di samping saya Dita Budiman sebagai pembaca pertama, dan awal pemengagaya sebagai pembaca kedua. Silakan kepada Dita Budiman. Kami telah melakukan percobaan tentang pemuaian panjang dan kami telah mengukur panjang kawat besi. Ketika panjang kawat besi sebelum dipanaskan 6,2 cm suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan 7,2
cm, suhunya 60 derajat Celcius. Kemudian bandingkan panjang kawat besi sebelum dan sesudah dipanaskan. Pada percobaan temuan panjang yang kami lakukan setelah kawat besi dipanaskan, panjangnya bertambah dibandingkan sebelum dipanaskan. Jelaskan mengapa panjang kawat besi bertambah setelah dipanaskan. Panjang kawat besi bertambah setelah dipanaskan disebabkan oleh kenaikan energi kinetik molekul-molekul penyusun benda tersebut. Ketika energi kinetik molekul meningkat, molekul-molekul akan bergerak lebih cepat dan bertabrakan satu sama lain dengan lebih kuat. Tabrakan antar molekul yang lebih kuat menyebabkan jarak antar molekul meningkat. Hal ini menyebabkan benda menjadi lebih panjang. Tuliskan rumus untuk menghitung temuan tadi. Di sini delta L itu pertambahan panjang benda. L sama dengan panjang benda setelah dipanaskan. LO sama dengan panjang benda mula-mula. Alfa sama dengan koefisien mulai panjang benda. Delta T perubahan suhu benda. Apa saja penyerapan temuan zat dalam kehidupan sehari-hari? Logam dapat mengalami pemuaian panjang pada hari yang sangat panas. Kesimpulannya pemuaian panjang terjadi pada suatu benda karena menerima kawat. Baik, saya buka kesempatannya. Baik, kelompok yang bertanya silakan. Saya kelompok 1. Tulis pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian panjang? Faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian panjang? Masih ada dari kelompok lain? Silakan kelompok 2. suhu, semakin tinggi suhu semakin besar pemuaian panjang. Kedua, jenis bahan. Setiap jenis bahan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Ketiga, ukuran benda. Semakin besar ukuran benda, semakin besar pemuaian panjang. Contoh pemuaian, gelas yang diisi air panas akan pecah jika tidak dibiarkan mendingin terlebih dahulu. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Dan saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Hasrika sebagai tim penulis, dan di sebelah kanannya Hasrika ada Arista Idoki sebagai tim penjawab, dan di sebelah kanannya Arista Idoki ada Hardian Sarpan sebagai materi. Oke, kami akan memaparkan materi hasil pengamatan kami tadi tentang pemuaian volume. Oke, kepada materi kami persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Berdasarkan percobaan dan pengamatan yang telah kami lakukan tadi, sehingga kami menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD ini. Yaitu yang pertama,
60 derajat Celcius. Dan ketika air yang dipanaskan lalu ditambahkan dengan air dingin sebanyak setengah dari air panas tadi, suhu airnya menurun, berubah menjadi 49 derajat Celcius. Kemudian kapan terjadinya pemuaian volume? Pemuaian volume terjadi ketika suatu zat padat, cair, gas mengalami kenaikan suhu. Dan berikutnya, bagaimana proses terjadinya pemuaian volume? Proses terjadinya pemuaian volume yang pertama yaitu pada zat padat. Pada zat padat, ketika suhu zat padat dinaikkan, gerakan molekul penyusun zat padat akan semakin cepat sehingga jarak molekul semakin jauh. Akibatnya volume zat padat juga semakin besar. Yang kedua, pada zat cair. Ketika suhu zat cair dinaikkan, gerakan molekul penyusun zat cair akan semakin cepat sehingga jarak molekul semakin jauh. Akibatnya volume zat cair juga semakin besar. Dan yang ketiga yaitu pada zat gas. Ketika suhu zat gas dinaikkan, gerakan molekul penyusun zat gas akan semakin cepat sehingga jarak molekul semakin jauh. Akibatnya volume zat gas juga semakin besar. Yang kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh pemuaian volume? Contoh pemuaian volume yaitu balon yang diisi udara akan mengembang saat suhu udara naik. Jadi dari kesimpulan dari percobaan tadi yang telah kami lakukan yaitu berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan bahwa semakin tinggi suhu maka semakin besar pemuaian volume. Oke teman-teman, mungkin ada yang belum paham dari paparan yang telah dipaparkan oleh Harian Sarpan. Kami persilakan untuk teman-teman bertanya. Ya silakan, dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, pertanyaannya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian volume? Oke, untuk teman yang bertanya tadi tolong mendengarkan jawaban yang akan dijawab oleh saudara Alisa Edoki. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian volume yang pertama suhu, yang kedua jenis zat, ketiga tekanan. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke. Itu saja hasil paparan yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut disilakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membacakan hasil percobaan yang kami lakukan, yaitu suhu dan pemuaian. Saya sebagai moderator dan di samping saya sebagai membaca jawaban yang kami diskusikan tadi. Oke, langsung saja. Pada saat kami melakukan percobaan memasukkan air panas ke dalam gelas ukur, suhunya naik sebesar 70 derajat Celcius. sebelum ditambah air es. Setelah ditambah air es, suhunya menurun sekitar 30 derajat Celcius. Oke. Kapan terjadi pemuaian volume? Pemuaian volume terjadi ketika suatu zat dipanaskan atau mengalami kenaikan suhu. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya pemuaian volume? Proses terjadinya pemuaian volume ketika suatu zat dinaikkan, gerakan molekul penyusun zat tersebut akan semakin cepat. Gerakan molekul yang semakin cepat menyebabkan jarak antara molekul semakin jauh. Akibatnya volume zat juga akan
kenaikan suhu. Sekian dari presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Silakan dari kelompok mana? Oke, baik. Silakan. Apa itu pemuaian volume? Pemuaian volume itu apa? Dari kelompok lain masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Tidak, Bu. Ada, Bu. Jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3 itu perubahan volume adalah perubahan Bagaimana? Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan merupakan hasil percobaan kami yaitu pemuaian gas. Oke, saya sebagai moderator gembala. Di samping saya ada yang mengajar sebagai pemateri dan di samping yang ajar ada Salsabila sebagai pembaca doa. Kepada yang ada materi pertama saya silakan. Oke. Dari percobaan kami itu tentang pemuaian gas yaitu beban volume balon. Oke, volume awal atau tetapan balon itu berada pada 3,1. Setelah balon tersebut dipanaskan, suhu balon meningkat ke 6,1 derajat Celcius. Kapan Zat gas akan memang ketika suhunya dinaikkan. kenapa gas oleh kepanasan dapat membuat Pada percobaan gas, volume gas akan bertambah setelah dipanaskan. Karena energi kinetik molekul-molekul penyusun gas tersebut. Ketika energi kinetik molekul meningkat, molekul-molekul akan bergerak lebih cepat dan bertabrakan satu sama lain yang lebih kuat. Tabrakan antara molekul yang kuat menyebabkan jarak antar molekul meningkat. Hal ini menyebabkan gas menjadi lebih besar volumenya. apakah ada pengaruh suhu terhadap pemuaian gas? Ya, ada pengaruh suhu terhadap pemuaian gas. Berdasarkan hasil percobaan bahwa pemuaian gas sebanding dengan kenaikan suhu. Dari hasil percobaan kami kita ada bertanya saya persilakan. Yang mau bertanya dari kelompok mana? Kami dari kelompok 6. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian zat? Oke, silakan kelompok 5 jawab. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian gas? 1. Suhu. Semakin tinggi suhu semakin besar pemuaian gas. 2. Jenis gas. Setiap jenis gas memiliki kemungkinan memuai volume yang berbeda. 3. Tekanan. Pada tekanan konstan, kenaikan suhu akan menyebabkan pemuaian gas. Namun pada tekanan tidak konstan, kenaikan suhu dapat menyebabkan pemuaian gas. Pembentukan gas atau perubahan tergantung pada jenis gas dan misalnya tekanan. Oke, begitu saja hasil diskusi kami.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan menjawab pertanyaan. Untuk menyelesaikan waktu, saya akan langsung memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Ruli Syarif sebagai moderator, Sarah Laura sebagai pemateri ketiga, Ian sebagai pemateri pertama, dan Sri Wahyu sebagai pemateri kedua. Kami berlama-lama langsung kepada Ian sebagai pemateri pertama yang akan membacakan. Sebelum dinaikkan suhunya, volume balon 1,2 liter dan suhunya 3,1 derajat Celcius. Setelah dinaikkan, volume balon 2,3 liter dan suhunya 5,5 derajat Celcius. Kapan zat gas memuai? Zat gas memuai ketika suhunya dinaikkan. Mengapa gas kalau dipanaskan dapat memuai? Karena gerakan-gerakan molekul gas yang semakin cepat seiring dengan kenaikan suhu. Apakah ada pengaruh suhu terhadap pemuaian gas? Ya, ada pengaruh suhu terhadap pemuaian gas. Pemuaian gas sebanding dengan kenaikan suhu. Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, pemuaian gas sebanding dengan kenaikan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin besar pemuaian gas. Selain suhu, jenis gas juga mempengaruhi pemuaian gas, dan juga tekanan mempengaruhi pemuaian gas. Oke, dari teman-teman kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 5. Bagaimana cara menentukan pemuaian gas? Dengan menggunakan kesamaan B. Oke. Untuk teman yang bertanya tadi, tolong didengarkan jawaban yang akan dijawab oleh saudara Alisa Edoki. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi pemuaian volume, yang pertama suhu, yang kedua jenis zat, ketiga tekanan. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke. Itu saja hasil paparan yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila terkendaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut disilakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Pak silakan. Kesimpulannya yaitu pada pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui bahwa pemuaian terjadi pada 3 unsur zat, yaitu zat cair, gas, dan zat padat. Oke, jadi pemuaian itu terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Berikut siapa lagi? Kemudian silakan. Pengaruh suhu terhadap pemuaian zat adalah semakin tinggi suhu maka semakin besar pula pemuaian zat tersebut. Oke, kita beri tepuk tangan untuk siapa lagi? Pemuaian adalah perubahan panjang, luas, dan volume suatu benda akibat kenaikan suhu. Iya, kita beri tepuk tangan. Silakan. Jadi suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu Benda. Oke, berikutnya. Siapa lagi? Oke, silakan. Jadi koefisien muai setiap zat berbeda. Koefisien
memuai suatu zat itu berbeda. Jadi tepuk tangan. Jenis-jenis pemuaian itu ada 3. Yang pertama adalah pemuaian Panjang. Nah, kemudian persamaannya adalah bahwa delta L itu sama dengan L0 L0 kali alfa dikali dengan delta T. Kemudian F itu sama dengan L0 L0 ditambah delta L. Berikut L itu sama dengan L0 tambah delta L L0 kali alfa kali dengan delta T. Nah, sehingga L itu sama dengan L0 1 tambah alfa kali delta T. Jadi ini untuk mencari besarnya kesamaan pemuaian panjang. Berikut yang kedua itu adalah pemuaian luas. Pemuaian luas persamaannya adalah bahwa delta A itu sama dengan A0 kali beta kali dengan delta T. Berikutnya lagi, A itu sama dengan A0 ditambah delta A. Berikut, A itu sama dengan atau pertambahan luas itu sama dengan A0 tambah delta A nya masukkan nilai A0 kali beta dikali dengan delta T. Nah, sehingga A itu sama dengan A0 kemudian 1 tambah beta kali dengan delta T. Nah, beta itu sama dengan 2 kali alfa. Sehingga persamaan A itu sama dengan A0 itu 1 tambah beta diganti dengan 2 alfa. Sehingga jadinya 2 alfa dikali dengan delta T. Berikut yang ketiga atau jenis pemuaian yang ketiga. Jenis pemuaian yang ketiga itu adalah pemuaian volume. Nah, persamaannya bahwa delta P itu sama dengan V0 kali gamma kali dengan delta T. Kemudian pertambahan volumenya itu adalah atau P itu sama dengan V0 ditambah dengan delta P. Sehingga P itu sama dengan V0 tambah ganti delta P jadi V0 kali gamma kali delta T. Sehingga ini jadi V0 kali gamma dikali dengan delta T. Berikut P itu sama dengan V0 1 tambah gamma kali dengan delta T. Berikut kalau beta sama dengan 2 alfa, maka gamma ini sama dengan 3 alfa. Sehingga persamaan pertambahan volume atau V itu sama dengan V0 1 tambah gamma jadi 3 alfa dikali dengan delta T. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Berikut tadi ada pertanyaan, kenapa balon itu ketika dipanaskan itu lama-kelamaan maka akan pecah. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata karena pada saat balon dipanaskan maka suhu di dalam balon itu akan terjadi pemuaian atau akan memuaian. Kemudian semakin dipanaskan maka suhunya itu akan semakin meningkat sehingga pemuaiannya itu akan semakin besar. Nah, itulah nanti yang akan menyebabkan kenapa sampai balonnya itu kemudian ketika dipanaskan terus maka lama-kelamaan akan pertanyaan berikutnya tadi ada kenapa kok kaca jendela kalau dikena sinar matahari itu lama-kelamaan juga katanya akan pecah.
Itu kenapa bisa sampai seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Kemudian tadi ada pertanyaan kenapa kaca jendela ketika dikena panas matahari itu akan pecah. Nah, ini ternyata karena adanya pemuaian yang tidak merata terhadap kaca jendela. Nah, ketika panas matahari mengenai kaca jendela, yang memuai lebih cepat itu adalah bagian luar kaca jendela dibandingkan dengan bagian dalam daripada kaca jendela itu sendiri. Nah, itu diakibatkan karena adanya perbedaan suhu sehingga menimbulkan tegangan yang tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ketika panas matahari mengenai kaca jendela itu kaca jendelanya bisa pecah. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, alat-alatnya semua silakan dikumpulkan di depan. Oke, kalau semua sudah kembali ke tempat duduknya, ini ada soal. Silakan dikerjakan, waktunya dulu kasih 5 menit. Ya. Kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Atau masih ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kalau sudah untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan, namun sebelum itu Ibu mau tanya, senang tidak kalian belajar hari ini? Jadi minggu depan kita akan belajar materi tentang asas black, jangan lupa untuk dipelajari. Dan hari ini atau pelajaran untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Terima kasih. Silakan kita kelas untuk disiapkan. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Teman-teman, seperti mana biasanya sebelum kita pulang terlebih dahulu baca doa. Adapun yang akan doa pada siang hari ini saudara Raihan Ajhar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Amin. 4. Oke, terima